tadi kami sampaikan bahwa koordinasi antara pemerintah, termasuk juga Bu Menteri, dengan Bank Indonesia, dengan OJK, itu sangat-sangat erat untuk bagaimana kita melakukan sinergi yang kuat untuk pemulihan ekonomi kita, dan itu terus dilakukan, dan komitmen Bank Indonesia untuk bersinergi secara kuat bersama mendukung pemulihan ekonomi itu. Seluruh kebijakan Bank Indonesia kami memang arahkan untuk mendukung ke keberlangsungan maupun juga proses pemulihan ekonomi tadi. Tiga hal yang dapat kami sampaikan. Satu, koordinasi yang erat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan juga OJK, tahap-tahap stabilisasi dari ekonomi, khususnya juga stabilisasi pasar keuangan, alhamdulillah itu berjalan sangat baik. Bagaimana Bu Menteri Keuangan dengan sejajarannya, kami di Bank Indonesia, Pak Wimbo dengan jajarannya terus bersatu bahu untuk menstabilkan pasar keuangan kita, baik di pasar falas maupun juga pasar modal, termasuk juga pasar SBN. Alhamdulillah tadi kami juga laporkan dengan koordinasi yang erat tadi, nilai tukar rupiah yang dulu di awal-awal April pernah 16.400, alhamdulillah dengan koordinasi yang erat tadi, ya sekarang itu diperdagangkan di 14.200. Ini tentu saja kami juga masih melihat peluang ke depan untuk nilai tukar rupiah yang menguat. Ini tentu saja dari koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal, moneter, maupun juga di bidang sektor keuangan, itu yang mendukung stabilitas dan confident dari pasar, confident dari investor dalam dan luar negeri untuk ekonomi kita. Inflasi juga rendah, 2,19%, atas juga koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia di pusat maupun di daerah. Yield SBN yang dulu pernah di atas 8%, pernah 8,08%, kemarin di lelang terakhir juga sudah turun menjadi 7,2%. Demikian juga cadangan devisa kami juga terus meningkat, dan insya Allah bulan ini juga akan meningkat. Nanti tanggal 8 Juni akan diumumkan posisi per akhir Mei 2020 yang lalu, nanti akan diumumkan yang jumlahnya lebih tinggi dari akhir bulan yang lalu. Jadi tahap pertama, bahwa dalam proses pemulihan ekonomi, koordinasi yang erat antara pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK yang begitu kuatnya, itu telah alhamdulillah telah menstabilkan pasar dan confident pasar investor itu semakin menguat, dan itu juga terlihat dari mulai masuknya arus modal asing, khususnya investasi portfolio di SBN yang dari minggu ke minggu saya juga mengupdate progresnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Bank Indonesia juga berkomitmen penuh untuk bagaimana APBN yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan itu bisa berjalan, diimplementasikan secara baik, khususnya adalah dari sisi bagaimana pendanaan dari sumber pembiayaan dari APBN. Tadi Bu Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan dan kami di BI juga sudah menyusun kesepakatan bersama bagaimana Bank Indonesia ikut membeli SBN dari pasar perdana yang kami juga sudah tanda tangani sejak 16 April 2020, dan kami sejak hari itu juga ikut di dalam lelang pasar perdana, baik sebagai non-competitive bidder, green zoo option, maupun private placement. Dapat kami juga sampaikan di sini sejak lelang tanggal 21 April
Bank Indonesia telah membeli SBN dari pasar perdana, jumlahnya sekitar 26 triliun, termasuk yang kemarin itu adalah 2 triliun dari 24,3 triliun yang kemarin dimenangkan oleh Kementerian Keuangan. Yang dapat kami sampaikan di sini, dengan confident investor yang semakin besar, semakin juga banyak investor asing yang membeli SBN di lelang perdana. Kalau kita lihat jumlah pembelian SBN yang dibeli oleh BI dari pasar perdana semakin lama semakin kecil, kapasitas absorpsi pasar itu semakin besar, dan yield-nya SBN-nya itu juga turun. Tadi kami sampaikan 8,08 pernah 8,08, kemarin 7,2 triliun, 7,2%. Kemarin bid yang masuk kalau tidak salah sekitar 104, 5,2 kali dari target, dan dari dimenangkan 24,3, di mana Bank Indonesia membeli sekitar 2,09 triliun. Intinya apa? Koordinasi yang erat antara Kementerian Keuangan Bank Indonesia untuk pendanaan APBN ini semakin lama juga menumbuhkan confidence dari pasar, dan tentu saja semakin juga insya Allah ke depannya akan semakin banyak juga tentu saja dari pasar. Tentu saja juga Bank Indonesia, kami bersama Menteri Keuangan, bagaimana juga Bank Indonesia bisa burden sharing untuk menurunkan beban dari SBN ini. Ya, tentu saja pada waktunya Bu Menteri Keuangan, kalau ini nanti kita sudah kita lakukan, tentu saja kita akan juga komunikasikan dalam bentuk kesepakatan bersama yang sedang kita finalkan di hari-hari terakhir ini, sehingga intinya Bank Indonesia siap juga tidak hanya mengabsorpsi SBN yang diterbitkan di pasar perdana kalau pasar memang tidak mencukupi, untuk komitmen untuk agar pendanaan dari APBN ini bisa berjalan, dan karenanya dengan APBN yang ini itu saja bisa segera diimplementasikan, bisa memberikan stimulus ekonomi, dan juga bisa mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. Itu yang nomor 2. Nomor 3, kami juga Bank Indonesia mendukung program-program pemulihan ekonomi, termasuk untuk resolusi dunia usaha dan resolusi kredit yang tadi Bu Menteri Keuangan juga sudah sampaikan. Tentu saja Pak Wimbo, Ketua OJK, nanti bisa memberikan penjelasan mengenai resolusi kreditnya. Tapi dalam konteks ini yang kami dapat tegaskan, kami jelaskan bahwa pendanaan likuiditas untuk resolusi dunia usaha, resolusi kredit, dan sebagainya sesuai dengan PP nomor 23 2020, tentu saja bank-bank akan memenuhinya dari repo SBN yang mereka miliki ke Bank Indonesia. Ini tugasnya Bank Indonesia untuk menyediakan dana likuiditas bagi perbankan untuk mendukung keberhasilan dari program resolusi kredit yang dilakukan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi. Dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa bank-bank secara keseluruhan itu memang mempunyai SBN sejumlah sekitar 880-an triliun. 880 triliun ini, 886,0 triliun, di mana diantaranya sejumlah 520-an triliun itu bisa diripokan ke Bank Indonesia untuk pendanaan resolusi dunia usaha dan kredit sebelum nanti memerlukan penempatan dana dari pemerintah. Secara keseluruhan, sebagian besar bank itu bisa memenuhi dana likuiditas dari repo tadi, dan tentu saja penempatan dana dari pemerintah memang diperlukan mungkin bagi sejumlah bank. Dalam konteks seperti ini, tadi Bu Menteri Keuangan juga sudah menjelaskan bagaimana Bank Indonesia itu juga bisa burden sharing untuk suku bunga penempatan pemerintah di perbankan. Pada waktunya nanti akan kami sampaikan, tapi kami sampaikan di sini bahwa Bank Indonesia itu siap, bahkan juga bagaimana meminimalkan sekecil mungkin tentu saja beban dari suku bunga yang nanti tentu saja diperlukan untuk
pemerintah mendukung dari pemulihan ekonomi. Kami juga sampaikan di sini kepada perbankan sebagaimana tindak lanjut dari keputusan RDG 18, 19, 20, 20 yang lalu, Bank Indonesia juga akan memberikan jasa giro bagi giro wajib minimum dari bank-bank di Bank Indonesia yang sekarang adalah tentu saja tidak ada suku bunganya, kami akan berikan suku bunga 1,5% terhadap giro wajib minimum di bank-bank yang ada di Bank Indonesia. Kami akan berikan 1,5% jasa giro atas giro wajib minimumnya, dan kami berlakukan kepada semua bank. Ini bagian dari bentuk bagaimana dukungan Bank Indonesia, tidak hanya likuiditas tapi juga burden sharing untuk mendukung pemulihan ekonomi. Dan tentu saja kami mendukung penuh dan selamat kepada Bu Menteri Keuangan atas APBN ini. Insya Allah ini bisa kita lakukan secara lebih baik, mendukung program pemulihan ekonomi, termasuk di dalamnya program-program untuk restrukturisasi dunia usaha dan kredit, dan Bank Indonesia siap untuk mendukung penuh dengan berbagai instrumen kebijakannya kami, dan juga bagaimana sama-sama kita gotong royong untuk mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. Barangkali itu, Bu, singkat dari kami 3 hal ini. Semoga ini memberikan optimisme bagi kita semua bahwa kita bersama bersatu gotong royong untuk melakukan pemulihan ekonomi. Sekian. Kalau boleh menambahkan, Bu, ada 2 pertanyaan terkait Bank Indonesia. Yang pertama, mekanisme untuk bagaimana Bank Indonesia ikut partisipasi dalam pembelian SBN di pasar perdana kan sudah dikomunikasikan atas dasar kesepakatan bersama dari Bu Menteri Keuangan dengan kami di 16 April 2020. Sebagai sebagai tambahan informasi saja, sesuai dengan kesepakatan bersama, Bank Indonesia bisa ikut pertama non-competitive bidder dari lelang yang secara rutin dilakukan oleh Ibu Menteri di Kementerian Keuangan, baik untuk SUN maupun SBSN. Untuk SUN itu maksimumnya 25% dari target maksimal, untuk SBSN itu maksimal 30% dari SBSN. Kalau ini tidak memenuhi, kami juga bisa ikut dalam pembelian pasar perdana di lelang tambahan atau yang sering disebut green shoe option. Kalau ini belum memenuhi dan memang masih diperlukan, bisa di private placement, dan mekanisme itu sudah kita sepakati dan sudah mulai berlangsung sejak tentu saja 21 April yang lalu. Yang tadi kami sampaikan, misalnya untuk yang terakhir kemarin, ya dari 105,3 bid yang masuk oleh Kementerian Keuangan dimenangkan 24,35 dengan rata-rata suku bunga 7,2%, di mana diantaranya 24,35 itu Bank Indonesia dimenangkan sebagai non-competitive bidder 2,09 triliun. Itu barangkali mekanisme ini terus berlangsung, dan tadi kami sampaikan dengan koordinasi yang erat dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang terus bagaimana kita mengolah kebutuhan pendanaan APBN mencukupi, mekanisme pasarnya jalan, dan juga partisipasi Bank Indonesia di pasar perdana, dan semakin lama semakin membaik, confident pasarnya itu semakin tumbuh, antara lain kemarin 5,26 kali bid atau penawaran yang masuk dari targetnya, dan yield-nya juga semakin lama semakin turun. Insya Allah dengan confident investor yang semakin baik, stabilitas rupiah yang semakin baik, yield SBN yang ini juga terus membaik, tentu saja itu juga akan dapat memenuhi dari kebutuhan SBN.
Nomor dua, saya juga mendapat informasi Pak Anggito Abimanyu untuk BPKH sudah membuat press release. Tolong dilihat dari press release-nya yang memberikan klarifikasi, memberikan suatu koreksi atas pemberitaan-pemberitaan yang BPKH tadi ya. Tolong itu sudah ada siaran persnya, tentu saja itu ya kewenangannya ada di Pak Anggito di BPKH. Siaran persnya juga ya untuk memberikan klarifikasi dan koreksi. Jadi mohon kawan-kawan untuk tidak kemudian ya menambah-nambah lagi. Kalau kurang jelas mohon disampaikan kepada Pak Anggito supaya memang di dalam press release itu menjelaskan Pak Anggito bahwa ya itu beberapa pemberitaan itu memang barangkali perlu diluruskan. Mohon nanti dengan Pak Anggito ya supaya itu lebih jelas.